Pernah nggak sih kamu iseng-iseng lihat maps, lihat peta Indonesia, dan bertanya-tanya, kenapa kota di Indonesia terkesan acak-acakan? Dan setelah itu, kalian iseng ngebandingin dengan negara tetangga. Lalu kalian tersuntak kaget dan bertanya-tanya, kenapa penataan kota di negara tetangga kayak Malaysia bisa lebih rapi? Padahal kita sama-sama negara berkembang. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kenapa kota di Indonesia sangat berantakan. Let's go! Oke, jadi gini, kalau disederhanakan, ada satu kalimat yang bisa menjelaskan semuanya. Tata kota di Indonesia berkembang secara natural, alias tanpa kontrol yang cukup kuat. Kedengarannya sih sederhana, tapi justru disitulah masalah sebenarnya. Karena kota bukan hutan. Kalau kota tumbuh natural, yang terjadi bukan harmoni, tapi kekacauan yang pelan-pelan jadi normal. Kenapa bisa kayak gini? Yang pertama, hukum ada, tapi lemah di lapangan. Indonesia sebenarnya punya aturan lengkap, mulai dari UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang. Masalahnya apa? Implementasinya lemah. Banyak masyarakat bahkan nggak tahu zona lahannya. Atau tahu, tapi nggak peduli. Ini tanahku, ya terserah akulah mau bangun apa. Nah, mindset kayak gini, ditambah pengawasan pemerintah yang nggak konsisten, akhirnya bikin kota berkembang tanpa arah yang jelas. 2. Budaya dan cara berpikir. Di Indonesia, kepemilikan tanah itu sakral banget. Masalahnya, kontrol pemerintah jadi terbatas. Berbeda dengan beberapa negara lain, di mana negara punya kontrol kuat atas penggunaan lahan. Akibatnya di sini, bantaran sungai jadi pemukiman, lahan resapan jadi bangunan, ruang hijau pelan-pelan hilang. Lalu yang ketiga, kota tumbuh dari tengah dan pinggiran pun dilupakan. Banyak kota di Indonesia berkembang dengan pola konsentris, yakni dari pusat melebar keluar, atau sektoral, yang artinya semua fokus pada kota, pinggiran tumbuh liar tanpa kontrol, dan hasilnya perumahan menjamur di pinggir, infrastruktur nggak ngikutin, dan yang paling parah, kota jadi melebar tanpa bentuk. Sekarang kita kulik satu persatu. Kita lihat kota terbesar di Indonesia. Jakarta itu bukan sekedar padat, tapi overload. Masalah utamanya, kepadatan ekstrim, ruang terbuka hijau, jauh dari ideal, banjir tahunan. Banjir kembali menjadi sorotan warga Jakarta. Ketinggian air mencapai lebih 50 cm. Banjir merendam Jakarta. Hujan dengan intensitas tinggi kembali membuat ruas Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu siang terendam banjir. Dan polusi sangat tinggi. Dan yang paling krusial, pembangunan lebih condong ke kendaraan pribadi, bukan transportasi publik. Ditambah lagi, pelanggaran tata ruang masih sering terjadi. Pembangunan kadang nggak sesuai rencana. Hasil akhirnya, kota yang sibuk tapi nggak nyaman. Bandingan dengan kota Malaysia seperti Putrajaya. Kota ini bahkan dirancang dari awal dengan konsep Garden City. Lebih dari 60% wilayahnya adalah ruang hijau. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa Indonesia itu tumbuh dulu, diatur belakangan, sedangkan Malaysia dirancang dulu baru dibangun. Bandung sering dianggap kota estetik, tapi di balik itu kemacetan sering lebih parah dari Jakarta. Alih fungsi lahan bikin banjir. Infrastruktur nggak siap menampung pertumbuhan. Dan satu faktor unik, Bandung itu cekungan atau bekas danau purba, yang artinya air gampang ngumpul, pembangunan vertikal terbatas. Jadi ketika jumlah penduduk naik, kota nggak punya banyak pilihan selain melebar. Akibatnya, pemukiman padat penduduk, jadi tidak terkendali. Coba kalian perhatikan betapa sesatnya pemukiman di tengah kota Bandung akibat terbatasnya pembangunan vertikal. Bandung adalah contoh klasik ketika alam sudah membatasi, tapi manusia tetap memaksa. Sekarang kita beralih ke Medan. Kota terbesar di Sumatera ini punya masalah yang lebih fundamental, mulai dari sampah hingga ribuan ton per hari, kemacetan parah, tata ruang yang tidak berpihak pada lingkungan, dan pemukiman kumuh terutama di pesisir. Salah satu contoh ekstrim ada di kawasan Belawan. Di sana,
pemukiman padat, berdiri dengan sanitasi minim. Ini bukan sekedar masalah estetika kota, tapi juga soal kualitas hidup masyarakat. Dan lagi-lagi, masalah utamanya itu sama. Perencanaan ada, tapi implementasi lemah. Ini menunjukkan satu hal. Bukan cuma kota besar kayak Jakarta yang bermasalah, tapi hampir semua kota berkembang punya pola yang sama. Berbeda dengan Medan, Palembang sebenarnya punya potensi besar. Bahkan sempat jadi contoh pengembangan kota, apalagi sejak ada LRT dan event besar seperti Asian Games. Tapi, masalahnya tetap muncul di balik itu. Koordinasi antar kebijakan yang belum maksimal, tata ruang yang masih sering berubah, serta konflik kepentingan dalam pembangunan. Jadi walaupun terlihat perkembangannya, fondasinya belum sepenuhnya kuat. Sekarang kita beralih ke Kalimantan. Balikpapan sering dianggap sebagai salah satu kota paling bersih di Indonesia, bahkan sering dapat penghargaan. Tapi di balik itu ada tekanan besar. Balikpapan adalah kota industri, kota penyangga IKN, dan kota dengan topografi 85% berbukit. Masalah yang muncul, pembangunan perumahan yang masif di kawasan perbukitan dan daerah resapan air. Ini adalah salah satu penyumbang terbesar pada banjir. Pertumbuhan penduduk yang sangat masif, mencapai 746,8 ribu jiwa, menciptakan pemukiman yang sangat padat tanpa perencanaan yang baik. Ini berdampak pada kualitas serta pengelolaan ruang yang ada. Pembangunan rumah yang tidak rapi dan beresiko di lereng-lereng perbukitan tanpa penahan tanah yang kuat. Dan yang terakhir, kemacetan di titik woodland dan beberapa penyempitan di ruas jalan. Sekarang kita bandingkan dengan Malaysia. Kenapa mereka terasa lebih rapi? Yang pertama, kontrol lahan lebih ketat. Di Malaysia, pembangunan diatur ketat, banyak lahan dikontrol negara. Hasilnya, nggak sembarang membangun. Kedua, kota dirancang dari awal. Contoh paling jelas ya Putrajaya, konsep Garden City, lebih dari 60% area hijau, dan tata kota sudah dirancang sebelum dibangun. Bandingan dengan Indonesia, banyak kota dibangun sambil jalan. Yang ketiga, transportasi lebih terintegrasi. Malaysia unggul di MRT, LRT, monorail, bahkan bus terintegrasi. Sementara di Indonesia masih dalam proses mengejar. Yang keempat, disiplin terhadap aturan. Nah, ini yang paling beda. Di Malaysia, aturan itu ditegakkan. Sedangkan di Indonesia, aturan ada, tapi sering dilanggar. Masalah besar yang sering diabaikan. Ada satu konsep penting yang sering dilupakan. Buffer zone atau zona penyangga. Idealnya, kota punya batas alami. Bisa berupa hutan, taman, atau lahan pertanian. Fungsinya, yang pertama itu untuk mencegah kota melebar liar, menjaga ekosistem, dan memberikan ruang nafas. Tapi di Indonesia, hampir nggak ada. Yang ada cuma, selamat datang di kota X, tanpa transisi, tanpa batas. Nah, kemudian ada faktor yang tak terlihat. Ini sebenarnya agak sensitif, tapi ini nyata. Perencanaan kota sering tergantung pemimpin, berubah tiap periode, dan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Bahkan ada kasus, pemimpin yang punya rencana bagus kalah di pemilu, dan akhirnya rencana kota ikut berubah. Teman memantau di Kabupaten Bogor, Kang. Misalnya bangunan liar. Tahu saya solusi dong. Sekarang sungai jelas. Tempat ini sehingga bisa menjadi tempat yang nyaman. Jadi, kalau ditanya kenapa tata kota di Indonesia itu terasa sangat berantakan, jawabannya bukan satu, tapi kombinasi dari aturan yang lemah di lapangan, budaya masyarakat, urbanisasi cepat, politik, dan perencanaan yang terlalu natural. Dan mungkin pertanyaan yang paling jelas adalah, kalau suatu hari pemerintah benar-benar mengontrol ketat pembangunan, kita sendiri siap atau enggak? Karena pada akhirnya, kota bukan cuma soal gedung, bukan juga cuma soal jalan, tapi soal cara manusia hidup di dalamnya. Dan kalau manusia belum siap, kota sebaik apapun tetap bisa jadi kacau.